Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh teman-teman dari acara Mata Batin ini. Saya minta mohon maaf sebelumnya, moderator mungkin, saya di dalam layar saya ini selalu ada muncul, approval admit ya untuk, beberapa orang yang mau datang gitu. Jadi, saya rasa itu mungkin bisa dimatikan dulu ya. Jadi mungkin saya dijadikan presenter saja, tidak dijadikan moderator untuk menjadikan ini, karena kelihatannya nih ada terus-terusan tuh, Reza Hidayat enter the waiting room, admit, view, tadi juga beberapa kali saya lihat dari sejak, presentasi sebelumnya. Jadi mudah-mudahan, teman-teman yang moderator bisa menjaga supaya kita lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang menjelang pagi, apa terbalik, selamat pagi menjelang siang buat teman-teman sejawat sekalian yang sudah bergabung di acara Mata Batin ini. Saya terima kasih sudah diundang di acara ini. Sebenarnya tadi secara singkat sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Sudah demikian komprehensif sampai beliau tuh buru-buru sekali kelihatannya, karena begitu banyak slide yang ingin disampaikan. Dan ini sebenarnya juga terkait dengan, materi yang saya sampaikan, yaitu bagaimana kita bisa mengelola perasaan dan pikiran kita. Yang paling penting, yang utamanya, sewaktu mulai pandemi diumumkan di sekitaran Februari, Maret, kita melihat bahwa banyak masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan, gangguan, kejenuhan ya. Awalnya pertama kali mulai ada fatigue ya atau kelelahan, itu terjadi saat di awal-awal mulai terjadinya pembelajaran online atau daring. Work from home juga dikeluhkan oleh beberapa pasien ya yang datang ke saya sebagai salah satu yang bukannya membantu tetapi malah membebani. Karena sepertinya 24 jam bisa diganggu ya karena mungkin tadi modalnya cuma handphone, modalnya cuma komputer ya. Jadi nggak ada pertemuan langsung tetapi membuat hal yang tidak nyaman buat orang tersebut. Juga adanya tuntutan. Tadi sudah dikatakan oleh pembicara sebelumnya ada tuntutan-tuntutan yang berbeda. Pembicara sebelumnya mengatakan bahwa kalau dia lebih suka dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mendapatkan materi. Ada yang cukup dengan audio aja. Saya misalnya lebih senang dengan audio saja, misalnya cukup karena saya membiasakan dengan audiobook misalnya. Atau misalnya ada beberapa yang lain yang perlu gambar dan segala macam. Ini yang membuat satu perbedaan harapan dari setiap orang. Buat saya yang paling penting adalah di saat masa ini kita itu bisa lebih mampu menjaga diri kita agar lebih punya keinginan tuh yang bisa sesuai. Karena kalau misalnya kita banyak kepengen tetapi ternyata kenyataannya itu tidak sesuai, maka akhirnya menjadi problem buat kita sendiri. Nah, ini yang menjadikan sebenarnya pada di awal-awal waktu saya berbicara juga dengan teman saya misalnya Mbak Ayu Sutomo, seorang psikolog anak ya, beliau mengatakan memang kita harus sedikit banyak menurunkan ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya ada yang saya lihat di list pertanyaannya misalnya ada seorang ibu yang pengen banget anaknya tetap berprestasi seperti layaknya waktu dia pembelajaran biasa gitu ya, tatap muka. Tentu tidak bisa demikian. Yang paling penting mendapatkan hal yang penting dulu untuk kondisi ini dan memang seringkali nggak mudah. Ini yang menjadikan kita tuh seringkali uh, membuat diri kita sepertinya mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Padahal mungkin ini harusnya tidak demikian. Jadi teman-teman mungkin di sini juga banyak mengalami masalah ya, apalagi anak kedokteran ya. Gimana caranya skill lab mau digantiin dengan video ya, nggak gampang gitu kan, pegangan ini tangan ini susah. Itu juga yang mengapa sulit buat kita untuk mengelola ketika kita misalnya berhadapan dengan pasien. Telemedicine kita sudah lakukan. Telemedicine seperti Prof. Menaldi Rasmin mengatakan sebagai ketua Dewan Pakar dari ID, beliau mengatakan bahwa telemedicine sudah biasa. Kita sering kali konsultasi teman-teman sejawat kita berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan apa yang kita lakukan di praktek. Tetapi ketika telekonsultasi, ini tidak disarankan untuk pasien baru, beliau mengatakan. Dan saya setuju karena kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia juga tidak menyarankan pasien baru itu langsung ya, langsung telekonsultasi dengan media online seperti video call ataupun dengan Zoom atau dengan yang lainnya.
ini tidak disarankan untuk pasien baru. Tetapi untuk pasien lama boleh yang stabil. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti gangguan kepribadian, di mana membutuhkan suatu proses konsultasi yang lebih baik, itu perlu diperhatikan. Pertama kali waktu mulai ada telekonsultasi, saya juga mengalami suatu keluhan lah di dalam diri saya. Kenapa? Nggak bisa melihat muka. Kita nggak bisa melihat ekspresi orang saat ini. Hanya lewat mata. Tapi maskernya itu kan menutupi. Dan itu kadang-kadang menjadi beban juga di dalam praktek. Bagaimana ya cara memberikan suatu proses terapi yang baik dengan kondisi yang sangat minimal seperti ini. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh teman-teman juga, bahwa ekspektasi kita untuk sementara diturunkan dulu. Makanya kalau misalnya teman-teman yang dokter biasanya tuh ngelihat keadaan seperti ini tuh, aduh gimana nih ya, ini mau sampai kapan nih begini, karena ngelihat sesuatu yang tidak ideal. Tetapi kita harus terima dulu, karena kalau kita tidak bisa terima, maka mental emosional kita akan berubah, akan mengalami suatu pembebanan. Kita merasa terbebani dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang perlu saya tekankan di awal sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih. Ya, kalau misalnya apa yang kita lakukan sebenarnya memang tergantung dari keadaan kita sendiri. Jadi misalnya tadi tuntutannya ya mungkin perlu diperhatikan. Kita tahu ini nggak ideal. Kita tahu ini nggak ideal. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang tidak ideal ini menjadi sesuatu yang akhirnya berharap ideal sekali gitu. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Kadang-kadang kalau kita melihat teman-teman ada yang sangat perfeksionis ya, pengennya semuanya tuh sesuai apa yang dia mau. Itu yang nggak boleh dulu, pertama. Jadi untuk menjaga supaya kesehatan jiwa kita baik, maka pertama adalah bagaimana kita bisa menerima dulu kondisi ini sebagaimana apa adanya. Itu yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Mungkin pertanyaan yang lain kali. Itu kalau yang sama jangan diulang lagi. Ya, tolong moderatornya mungkin di sharing dulu pertanyaannya biar lebih efektif, ya. Hmm, ya. Ya, memang ada beberapa perbedaan di masing-masing sekolah ya. Kebetulan kalau anak saya sekolahnya satu tempat ya, masih SD, anak saya tuh kelas 1 baru masuk ya. Yang lainnya udah kelas 4 kembar kebetulan. Dan kita melihat memang susah juga kita membuat diri kita itu eh, bisa menerima keadaan ini. Karena mungkin sebelumnya kita pengennya kalau bisa jangan pakai tab deh gitu. Makanya kalau untuk apa namanya PAUD ya, PAUD itu setingkat TK lah atau preschool itu, saya nggak terlalu setuju pembelajaran lewat apa namanya gadget ya, pakai tab itu ya atau pakai HP. Kalau menurut pribadi, saya nggak meminta pendapat secara mewakili pendapat secara umum dari perhimpunan kami, tapi kalau dari secara pribadi saya nggak setuju PAUD menggunakan tab sebagai mekanisme pembelajaran. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang teori aja, misalnya 2 tahun ke bawah itu diharapkan tidak menggunakan sama sekali alat seperti yang berlayar seperti ini ya, misalnya TV, kemudian juga tab ya, apalagi misalnya handphone gitu ya. Tapi kan anak-anak sekarang itu kadang-kadang orang tuanya bangga gitu kalau dia udah masih kecil bisa main gitu ya. Dia masih kecil bisa main apa namanya online kayak gitu atau main banyak. Dan kadang-kadang mereka mengatakan, "Nggak apa-apa kan nontonnya kan yang bagus gitu, misalnya nontonnya yang pendidikan ya." Enggak, sama. Ya, jadi kalau saya sih bilang memang kalau di bawah 2 tahun sebaiknya tidak. Makanya kalau PAUD-nya 2 tahun ke bawah lebih baik tidak. Tapi kalau yang lebih dominan di usia-usia 3 sampai 5 tahun bagaimana? Boleh saja, tapi tidak lebih dari 2 jam. Ya, boleh saja. Karena kalau misalnya kita standarnya sebenarnya kan tidak lebih dari 1 jam.
Tapi kalau misalnya, memang harus demikian, maka orang tua tetap harus mendampingi, ini yang paling penting. Jadi orang tua ini memang saat ini punya posisi peran yang sangat krusial dalam pembelajaran jarak jauh. Karena mereka ini yang harus juga ikut mendampingi. Anak saya yang kelas 1 itu masih didampingi. Kalau yang SMP mungkin udah cuek lah, udah bisa sendiri ya. SD kelas 5 juga begitu. Kalau misalnya yang masih awal itu mau nggak mau harus didampingi. Karena anak juga perlu distimulasi. Ini pentingnya. Oh, kita kalau nonton TV ini nggak ada stimulasinya. Saya nggak tahu juga nih dari, teman-teman yang nonton ini, belum tentu nonton semua. Ada yang sambil tidur-tiduran, ada yang sambil kerja, ada yang sambil nyetir mobil. Makanya konsentrasinya mungkin nggak terlalu baik. Makanya kalau dibilang kalau ada beberapa, sekolah yang terlalu panjang waktu sekolahnya, itu menurut saya nggak efektif juga. Anak-anak sudah terlalu lelah, ya, kemudian juga ada screen fatigue ya, matanya jadi capek gitu, dan juga akhirnya juga nggak konsentrasi. Lah kita juga kalau sebagai, pembelajar ya, kalau kita ikut seminar 30 menit pertama aja kita udah mulai males dengan presentasi kan. Jadi, apa sih itu presentasi, entar juga gue baca sendiri deh gitu. Jadi ini yang paling penting harus diperhatikan juga. Silakan. Betul. Hmm, ya, ya, ya. Bisa, kalau jawabannya bisa atau tidak, bisa. Jangankan, hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal kecil juga bisa buat orang cemas. Makanya dari itu, sebenarnya ketika seorang gangguan cemas karena kan gangguan cemas ini diagnosis klinis ya, bukan sembarangan orang cemas terus jadi gangguan cemas. Diagnosis klinis di mana kalau kita bicara tentang gangguan kecemasan, berarti ada gejala-gejala yang sudah mengganggu fungsi pribadi dan sosial orang tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau dia lagi dalam kondisi medikasi atau pengobatan, sebaiknya tetap melakukan pengobatan dengan terapi. Ya, walaupun saya selalu bilang juga di beberapa kali kesempatan, kita perlu juga mengupayakan hal-hal lain selain obat. Ya, misalnya bagaimana kita mengelola pikiran perasaan kita, mempunyai waktu 15 sampai 20 menit setidaknya ya sehari untuk relaksasi, berdiam diri. Ya, nggak bisa, Dok. Aduh, masa 24 jam nggak punya waktu? Kita main gadget aja kadang-kadang lihat Instagram scrolling aja bisa lebih dari 1 jam. Tapi mengapa kita nggak melakukan hal itu? Bisa kalau mau, cuman memang kebanyakan nggak bisa. Nah, ada beberapa orang yang mungkin lihat kondisinya sekarang ini semuanya serba daring, semuanya serba online. Bagaimana caranya? Maka daripada itu sebenarnya pihak, eee, universitas dalam hal ini juga perlu menyadari bahwa dia mungkin perlu berkonsultasi. Kalau ada yang dari, kedokteran mungkin bisa berkonsultasi sama dokter jiwa. Kalau yang non kedokteran mungkin teman-teman psikolog bisa membantu seberapa besar. Dan jangan dijadikan nilai. Artinya gini, nilai kita nih ya, jangan dijadikan patokan. Jangan misalnya, "Oh, kalau saya sih bisa 2 3 jam, oke-oke aja, nggak masalah. Orang main game aja saya bisa sampai 30 jam nonstop," misalnya begitu. Tapi kan nggak bisa dijadikan, patokan. Main game beda dengan belajar. Ya kan kita kudu mencoba menganalisis apa yang ada, ya, atau apa yang diberikan tersebut. Dan ini yang penting juga. Jadi perlu untuk diperhatikan gimana caranya. Memang nggak gampang. Saya selalu bilang bahwa kita pengennya selalu ideal, tapi nggak selalu kita dapatkan apa yang ideal itu. Kita pengennya pandemi ini segera berlalu, tapi kelihatannya kadang-kadang kalau saya sebagai dokter, yang ngelihat miris gitu, ngelihat orang-orang mulai kumpul, cuek gitu ya, ngopi-ngopi gitu, habis naik sepeda gitu ya.
sambil buka masker dan berdekatan, itu kita miris. Di Instagram mulai muncul orang-orang berkumpul ya bersama-sama, kemudian juga menggunakan itu miris. Kadang-kadang kita ini udah berupaya nih untuk supaya ini segera berakhir, tapi kok orang-orang kayak nggak peduli. Itu pun kita harus terima bahwa memang mungkin dia nggak edukasinya kurang baik atau kitanya kurang tegas gitu ya. Jadi di masa pandemi ini kalau Dokter Medaldi Rasmin ya, Ketua Dewan Pakar ini mengatakan bahwa ini situasi yang mencekam gitu ya, situasi yang mengancam. Sebagai tenaga kesehatan, kita juga perlu untuk membekali diri kita dengan kesadaran. Jangan sampai kita tuh mental fatigue. Ya, jangan sampai kita itu mengalami kelelahan mental. Karena saking kecapean, saking merasa semuanya ini nggak sesuai gitu dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita perlu belajar menerima sedikit demi sedikit supaya kita nggak terlalu tegang. Kalau nggak kita semuanya tegang nih. Habis kuliah online begini juga kita tegang gitu, pegel-pegel badan kita ya, yang tadi juga dibilang. Itu seringkali terjadi juga. Makanya daripada itu perlu selalu adjust ya. Orang manusia itu dia plastisitas, ada neuroplastisitas di otaknya. Sebagai manusia yang pembelajar, kita menggunakan lebih banyak frontal lobe kita untuk belajar ya. Tapi kemudian juga kita perlu tahu bahwa ini semuanya plastis. Memang nggak gampang. Semakin tua usia, kadang-kadang semakin sulit. Teman-teman di sini yang masih muda-muda, pastinya akan lebih bisa mengelola pikiran itu dan beradaptasi dengan keadaan ini. Ya. Hmm. Hmm. Mohon maaf moderator, mungkin lebih baik nyimpulinnya nanti aja belakangan, supaya biar cepat dapat ini. Jadi kamu jangan setiap ini disimpulin gitu, nanti aja kalau belakangan, supaya kita dapat pertanyaan lebih banyak dulu ya. Ya, mohon maaf ya saya sela. Hmm. Iya, awalnya terjadinya masalah gangguan tidur pada anak muda khususnya kalau yang bertanya ini masih umur 20-an, itu terjadi karena pola. Ya, biasanya jarang sekali kalau kita melihat gangguan tidur pada anak muda itu terkait karena melatonin atau suatu zat kimiawi di otak yang kita tahu itu merangsang tidur. Bukan juga karena kerusakan di daerah suprachiasmaticum, ya, yang berkaitan dengan makanya kenapa kalau kita tidur lebih baik misalnya matanya gelap gitu ya, istilahnya suasana lingkungannya gelap gitu ya. Bukan, tetapi lebih banyak karena pola. Jadi saya melihat ada beberapa anak muda yang ketika dia eh, proses pandemi ini berlangsung ya, pembelajaran proses online ataupun work from home, itu banyak yang mengubah pola tidurnya karena berasalnya lebih santai. Kan nggak perlu bangun pagi-pagi, apalagi teman-teman yang kalau di daerah Jakarta, Jabodetabek itu yang tinggal di Bekasi, di Bogor, kalau dia kerjanya di daerah Jakarta kan dari subuh dia udah bangun tuh supaya dia bisa naik naik angkutan umum gitu pagi-pagi. Tapi ini kan enggak. Jadi mereka mencoba eh, ya coba-coba akhirnya ya udah deh gue bangunnya siangan dikit gitu. Nah, ketika bangun siangan dikit dia pikir ya udah berarti tidurnya malaman dikit, nonton film gitu ya. Sekarang makanya peningkatan tuh langganan Netflix segala macem. Nah, tapi kemudian dia mengubah pola tidur biasanya. Nah, saya waktu mulai pertama pandemi juga ikut-ikutan tergoda. Ya dari sekitaran tidurnya biasanya saya jam 11, tiba-tiba saya tidur jam 12 lagi karena nonton. Ya walaupun karena pagi-pagi kan nggak nganterin anak-anak sekolah. Jadi saya bisa bangun sekitaran jam setengah 7, jam 7. Biasanya harus bangun jam 6 atau setengah 6. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kalau kita berubah pola perilaku tidur, maka dia akan lama-lama ngegeser tuh. Ya. Dan akhirnya ketika kita ada yang nonton misalnya nonton seri Korea sampai berseri-seri, tanggung sebabnya nanggung. Nah, setelah sampai jam berapa misalnya jam 3 pagi. Ya, orang kalau udah lewat jam 2 pagi, saat melatonin mulai turun, dia udah nggak merasa ngantuk lagi. Nah, siklus irama sirkadian ini perlu tetap dijaga. Jangan sampai circadian rhythm ini menjadi berubah karena pola yang berubah. Jadi sebenarnya bagaimana cara memperbaikinya nggak perlu pakai obat. Ya, diperbaiki lagi aja tidurnya. Pagi-pagi jalan, ya pagi-pagi melakukan aktivitas jalan kaki. Ya coba deh pagi-pagi bangun jam 6 gitu ya.
langsung jalan kaki setengah jam. Nah, biasanya kalau dia sudah mampu cukup lelah, nanti malamnya dia lebih gampang tidur. Ini kadang-kadang nggak olahraga, cuman geloyor-geloyor aja. Makanya saya nggak setuju tuh dulu, kami kaum rebahan misalnya, menjaga supaya jangan kena COVID, kita jadi rebahan aja. No, 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 nggak rebahan. Kita tetap harus mengalokasikan waktu kita seperti biasanya, cuman bedanya di rumah kayak gitu. Hmm, hmm. Rumahnya bukan rumah, jadi rumah apa? Oh, tekanan yang dimaksud seperti apa? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang tertekan atau tidak tertekan, sebenarnya belakangan ini saya lihat ya, banyak teman-teman di Twitter tuh ngomongin soal toxic parenting gitu ya, toxic parenting. Eh, saya sendiri belum melihat lebih jauh sebenarnya yang dibicarakan tentang apa ya. Tapi memang kalau di dalam salah satu buku, Don't Sweat the Small Stuff, karangan Richard Carlson, beliau mengatakan bahwa hidup ini memang tidak selalu adil buat kita. Dan kita harus terima itu. Mengharapkan hidup ini adil buat kita, itu akan membuat kita merasa kecewa dengan kehidupan kita. Kita merasa orang lain lebih baik daripada kita. Mengapa kalau dulu zamannya masih aktif orang pergi jalan-jalan, kok dia masih muda begitu, udah bisa pergi ke luar negeri ya, udah jalan-jalan ke Eropa ya 2 minggu ya, kok aku begini-gini aja ya. Kenapa? Karena memang sekarang ini prestasi itu dibanggakan di platform media sosial. Dulu kita cuma tahu ya, zaman saya usianya udah 42 tahun, lahir tahun 70-an. Kita cuma tahu tetangga kita maju itu karena ataupun dia beli kulkas baru kalau dia ada turun barang. Sekarang kita bisa tahu orang jalan-jalan ya karena dia pasang sengaja di media sosial. Dan ini mengubah situasi di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, buat kedepannya apa yang perlu diperhatikan? Kalau misalnya kita punya orang tua yang tidak stabil atau tidak nyaman itu, memang mau nggak mau harus diterima dulu dan dicari upaya apa yang bisa dilakukan. Ya, kalau orang itu cukup sehat jiwanya, dia biasanya mampu untuk mengatasi kehidupannya. Setiap orang tuh beda-beda. Makanya kadang-kadang saya sebagai dokter jiwa itu kalau dimintai nasihat itu tidak bisa. Loh, kok nggak bisa, Dok? Bukannya memang harusnya memberikan nasihat? No, salah besar kalau Anda datang ke dokter jiwa minta nasihat. Kenapa? Karena kalau Anda minta nasihat, itu biasanya nasihat itu kan berasal dari orang lain. Walaupun dia tahu secara teori. Tapi yang melaksanakannya kan Anda. Belum tentu kalau misalnya Anda bisa bilang bahwa, ah sebabnya dia bilang begitu sih. Kalau saya sih merasa nggak begitu gitu. Jadi kalaupun salah jadi salah, kalaupun benar juga belum tentu gitu. Artinya kalau kita bisa belajar dan kemudian beradaptasi dengan keadaan kita, kita mau nggak mau harus lihat. Memang nggak selalu ideal. Misalnya contoh ya, kalau coba kamu bayangkan gitu ya, kalau misalnya dia tinggal di kontrakan, ya kontrakannya itu cuman nggak nggak besar gitu, cuman misalnya berapa, misalnya 3 kali 3 meter atau 2 kali 2 meter lah, yang sangat lebih sempit. Nggak heran kan kalau di beberapa tempat di Jakarta misalnya itu tidur tuh gantian, tidur tuh gantian. Misalnya si bapaknya dulu tidur, nanti anaknya gantian tidur. Kenapa? Karena nggak ada tempat. Kalau kayak begini, gimana mau cara belajar online? Saya tanya sama asisten rumah tangga saya, anaknya gimana di daerah, ya di daerah Pemalang. Dia bilang gantian. Jadi nggak daring semua, gantian masuknya. Ya, ada yang masuk sebagian, nanti di dalam kelas cuma beberapa orang, terus nanti gantian pulang. Kenapa? Karena memang juga nggak ada HP, gitu ya. Kita juga kemarin menyumbang HP untuk itu. Makanya kalau nggak ada space, masih nggak ada space, coba cari cara waktu atau bagaimana lah ya, usahakan bagaimana kita bisa jangan nyerah gitu. Coba gimana caranya supaya lebih baik lagi. Gitu.
Hmm. Iya, Riva yang cakep. Jadi bolak-balik ngomong. Saya sih lihat begini, ada beberapa anak yang memang lebih rentan terhadap permasalahan. Makanya dulu waktu, eee, online addiction, game addiction itu dikeluarkan sebagai salah satu, eee, di dalam rujukan, itu masih belum, ya, di dalam DSM-5 yang terakhir, kebetulan saya di dekat saya ini, di dalam DSM-5 yang terakhir ini, ya, ini buku reference ya, ini buku kecilnya lah kalau kita bawa-bawa di klinik, itu game addiction itu masih dianggap sebagai pembelajaran khusus, ya. Apakah anak-anak yang kemudian mengalami, kan dulu pernah tuh ya masuk TV itu ya, ada orang yang katanya saking apa, kecanduan game online atau kecanduan, gadget gitu ya. Masih dipelajari lebih lanjut lagi ya, tapi ada beberapa anak yang memang lebih rentan ya terhadap gadget tersebut ya. Apalagi anak-anak yang misalnya ada gangguan pengusatan perhatian, autisme, atau misalnya Asperger. Jadi autistic spectrum disorder itu banyak juga yang mengalami. Makanya ada teman-teman psikiater yang di luar negeri maupun di dalam negeri yang nggak percaya ada istilah kecanduan gadget. Jangan-jangan sebenarnya bukan kecanduan gadget, cuman gadget itu sebagai pengalihan dia. Karena dia sebenarnya memang ada gangguan disparitas dari perhatiannya dia, kemudian dia membuat suatu fokus kepada gadget itu sendiri, pada game itu sendiri. Sehingga kalau main game itu susah dilepaskan. Karena saat itulah terjadinya peningkatan dopamin di otaknya yang membuat dia semakin kecanduan terhadap kondisi tersebut. Tapi tidak semua orang, ya. Saya lihat Dokter Riva juga senang main game gitu ya, senang nonton gitu ya. Apakah beliau kecanduan? Ya enggak juga. Kalau saya memang nggak suka. Dari dulu memang senang bisa-bisa aja gitu ya, game gitu ya. Tapi saya nggak terlalu suka main game gitu, memang dari dulu gitu. Ya sekarang juga apalagi gitu ya. Cuman saya berupaya main game karena anak saya main game. Jadi saya ikut-ikutan untuk melihat kayak ngapain sih. Misalnya dia sekarang lagi main Roblox. Ya mungkin ada yang tahu tuh Roblox. Apa sih nih kayaknya Minecraft katanya. Aduh, kayak gimana? Ya udah saya, tapi I'm not interested gitu. Karena memang nggak interested dengan game gitu ya. Saya lebih tertarik baca buku gitu kan, daripada main game misalnya. Jadi beda-beda setiap orang. Jadi kalau ada yang kecanduan atau apa, maka coba berikan waktu. Kalau misalnya dia sampai tantrum, kita harus hati-hati. Ya, mengapa nih dia bisa sampai tantrum ketika dia mengalami kondisi. Tetapi anak-anak biasanya memang di bawah usia 5 tahun tuh sering tantrum tuh, saya kira itu sesuatu yang wajar. Anak saya juga kadang-kadang masih masih sangat suka teriak gitu ya. Bahkan kalau dia kalah main game juga bisa teriak gitu. Ini yang seringkali perlu diperhatikan juga. Jadi kita perlu lihat juga nanti pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak itu sendiri. Begitu. Langsung japri aja kalau dia mah. Hmm, saya udah baca itu. Ya memang kalau tadi saya baca sih memang sulit ya, situasi beliau tuh sulit, tidak mudah ya, kompleks sekali ya. Masalah yang berkaitan dengan beliau ini ya, seorang guru di PHK ya kalau nggak salah ya, single mother ya kalau nggak salah juga. Jadi banyak hal-hal yang mungkin perlu. Kalau kita melihat masalah kompleks itu kadang-kadang kita merasa nggak berdaya ya, tetapi jangan pernah menempatkan diri kita pada posisi tidak bisa ditolong. Jadi kalau misalnya buat teman-teman semua di sini yang mendengarkan, jangan jangan pernah sekali-sekali menempatkan diri kita pada posisi yang tidak bisa ditolong. Jadi kita tuh bisa ditolong, ya. Norman Vincent Peale dalam bukunya The Power of Positive Thinking, beliau mengatakan demikian. Jangan pernah menempatkan diri kita pada posisi yang tidak bisa ditolong. Sehingga kalau misalnya, aduh gimana nih ya menghadapi kehidupan kita ke depannya, tentunya kita harus belajar untuk mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya bagaimana mampu mencari sumber-sumber. Kadang-kadang mungkin kita coba minta bantuan. Jangan terlalu takut untuk meminta bantuan kalau memang kita membutuhkan. Saya lihat kemarin juga banyak teman-teman yang misalnya meminta bantuan lewat mana? Benih baik ya, kemudian eh, bantuan materi gitu ya. Nggak perlu sungkan seperti itu. Sama juga ketika meminta bantuan terhadap kesehatan jiwa.
kita bisa membantu diri kita lebih baik dengan meminta bantuan. Namun kita sebagai teman ataupun saudara ataupun siapapun itu yang dimintain bantuan, cukup berempati terhadap keadaan itu. Jadi jangan seperti judgmental. Kayak misalnya yang sering kali itu adalah ketika dia menceritakan masalah depresi cemasnya. Kemudian dia, "Lah kalau lu ngeluh aja sih kayak begitu aja, lu harus positif dong, jangan terlalu banyak ngeluh," gitu ya. Ya langsung cut, nggak mau lagi dia ngomong. Ya, kalau kita mau berempati terhadap keadaan kita, maka kita juga harus berempati terhadap keadaan orang lain. Itu yang paling penting. Jadi, jangan apa ya, jangan terlalu takut untuk meminta bantuan. Saya kira memang itu kasusnya agak sulit itu ya, kompleks sekali, dan agak susah untuk diperhatikan hanya kalau dari tulisan itu saja. Ya, hmm, hmm, hmm. Bahagia itu pilihan kita sendiri sih sebenarnya. Pertama kali yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Seringkali kebalikannya, kita sangat mencintai orang lain gitu ya, tetapi kita lupa mencintai diri kita sendiri gitu ya. Dan itu yang membuat banyak kasus-kasus nggak bisa move on ya, kemudian juga banyak kasus-kasus putus cinta terus ada yang mau berniat bunuh diri segala macam. Itu sebenarnya lebih karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, apakah ada pengaruh, kehidupan saat ini? Saya sih melihatnya gini ya, di dalam era saat ini, memang ada yang bilang bahwa, "Wah, kalau kaum milenial lebih, lebih rentan," gitu ya, lebih banyak, mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa, kayak gitu. Saya kira itu sesuatu yang, mungkin dikaitkan karena perubahan, ya. Kehidupan kita berubah. Saya tahun, 20 tahun yang lalu misalnya, itu berbeda lah dengan sekarang tentunya ya. Dan kalau tadi dibilang apakah ini media sosial menjadi salah satunya? Mungkin iya. Karena kita nih diharapkan pada kehidupan yang serba cepat saat ini. Orang selalu mengatakan, "Oh, cepat 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 cepat," gitu ya. Nggak segampang itu cepatnya. Kadang-kadang saking kecepatannya kita lupa. Bahkan saya pertama kali terjadinya pandemi ini, saya sempat berpikir, apakah ini cara Tuhan yang memberikan kepada kita itu kesempatan untuk kita slowing down dulu. Ya, ada satu buku yang menyatakan In Praise of Slow. Dr. Fedi Ripa tuh tahu mungkin ya, di Jepang itu ada satu grup yang mengatakan bahwa dia harus belajar lambat gitu. Bayangin waktu kalian kalau misalnya nonton, adegan waktu, tuang teh, ya makan teh hijau bersama itu ya ampun kayaknya lama amat gitu ya, pakai segala dibolak-balik pakai itu. Kenapa kok dilambatin seperti itu? Karena sebenarnya itu dengan memperlambat, kita memperhatikan, kita menjadi lebih aware, kita timbul kebijaksanaan kita dengan memperhatikan. Kalau kita memperhatikannya cuman sekilas doang, kita nggak menimbulkan kebijaksanaan. Nah, inilah yang menyebabkan kalau dikaitkan dengan apakah lebih rentan terhadap depresi dan cemas, sebenarnya karena ketika cemas itu terjadi karena otak kita kepenuhan, kebanyakan mikir. Kita terus-terusan menggunakan amigdala kita untuk menyimpan memori baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian kita terus-terusan meningkatkan adrenalin kita. Bahkan selalu mengaitkan siapa cepat dia dapat, siapa dia cepat dia akan mendapatkan puncak. Kadang-kadang kita lupa untuk sedikit ngegasnya dipelanin dulu, supaya ngerem dulu, supaya lebih perasaan lebih damai. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan banyaknya, gejala-gejala cemas dan sampai depresi pada anak-anak muda sekarang. Karena ya itu tadi, tapi nggak salah juga, kenapa? Dari kecil udah serba cepat ya. Sekarang mau dikit-dikit kalau dulu kita mesti beli makanan, kita mesti ke tempat makanan, sekarang kita cuma tinggal pesen lewat, Gojek online gitu atau Grab online gitu. Itu yang mungkin membedakan. Yang paling penting menurut saya selalu saya pesan buat teman-teman, itu adalah bagaimana kita tuh aware. Kalau kita udah merasa terburu-buru nih, "Oh, waduh saya ini ngomong terburu-buru nih sekarang." Saya menyadari nih, saya ngomong ini terburu-buru, lebih cepat daripada saya biasanya kalau saya mengajarkan tentang mindfulness. Kenapa? Karena saya mungkin ingin memberikan materi yang lebih komprehensif. Makanya tadi aku mohon maaf ngomong ke moderator, "Udah nggak usah disimpulin dulu, biar cepet dulu." Nah,
kita tuh membiasakan diri kita cepat seperti itu. Tapi kita berharap, kita tahu, oh ya, saya melakukan ini karena kesadaran, bukan karena tiba-tiba saya impulsif melakukannya. Sehingga buat kedepannya saya bisa tahu bahwa ketika saya perlu untuk memperlambat ritme, maka saya perlambat. Dan juga membiasakan diri untuk punya waktu untuk kalau kita bilang tuh istirahat. Makanya saya nggak banyak menerima undangan webinar gitu atau undangan IG live gitu. Kenapa? Supaya ada waktu buat diri kita sendiri juga. Supaya kita lebih baik. Kenapa saya bangun lebih awal misalnya jam 5? Karena saya ingin ada waktu dulu jam 5 sampai jam 6 untuk diri saya sendiri, untuk baca buku, untuk meditasi, untuk membantu diri saya merenung apa yang saya harus lakukan ke depannya. Itu yang membuat saya jadi lebih baik. Dan saya berharap teman-teman juga melakukan itu. Semuanya kok ada semuanya di internet, di online, di Google segala macam bisa dicari. Cara-cara seperti itu. Ya, sama-sama.